Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nusa Fitri dari Universitas Nusa Putra, Program Studi Manajemen dengan NIM 2022008045. Dibuatnya video kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil mini riset saya mengenai capital struktur dan leverage, di mana materi kali ini sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Baik, langsung saja. Definisi dari capital struktur ini merupakan struktur modal, di mana capital struktur adalah suatu kombinasi dari hutang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa membiayai semua aktivitas operasional dan pembelian aset. Menurut I.M. Pandey, struktur modal itu mencakup dari sumber dana jangka panjang seperti hutang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas. Lalu, sebuah peneliti yang bernama John J. Hampton juga menambahkan bahwa capital struktur itu adalah suatu kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang membiayai aset perusahaan. Dengan kata lain, capital struktur ini mencerminkan sebuah perimbangan antara modal sendiri dan modal asing. Kemudian, faktor apa saja sih yang mempengaruhi capital struktur ini? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapital struktur perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada struktur aktiva atau tangibility, di mana perusahaan dengan aset yang lebih tangible cenderung memiliki lebih banyak utang. Yang kedua, ada growth opportunity, di mana sebuah perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi mungkin lebih memilih ekuitas untuk mengurangi beban hutang. Yang ketiga ada firm size atau ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga sangat berpengaruh, di mana semakin besarnya perusahaan biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pasar utang. Kemudian ada profitabilitas. Perusahaan yang lebih menguntungkan akan cenderung menggunakan lebih banyak hutang. Dan yang terakhir ada resiko bisnis. Perusahaan dengan memiliki resiko bisnis yang tinggi mungkin lebih cenderung kepada membiayai dengan ekuitas. Lantas, apa sih pengertian dari leverage? Leverage ini merupakan penggunaan utang untuk bisa membiayai aset dan meningkatkan potensi keuntungan. Dalam konteks bisnis, leverage sering digunakan untuk membeli peralatan ataupun aset lainnya, di mana penggunaan leverage ini dapat meningkatkan return on investment atau ROI jika perusahaan berhasil menghasilkan suatu keuntungan yang lebih besar dari biaya utang. Namun, apabila penggunaan utang yang berlebihan, hal tersebut dapat meningkatkan resiko kebangkrutan. Adapun jenis-jenis dari leverage ini, yang pertama ada financial leverage, di mana hal tersebut mengacu kepada penggunaan utang untuk meningkatkan potensi keuntungan. Yang kedua ada operating leverage, tentu saja mengacu pada penggunaan biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan untuk meningkatkan laba. Yang ketiga ada combined leverage, di mana yang terakhir ini adalah sebuah kombinasi dari finansial dan
operating yang menunjukkan bahwa dampak total dari perubahan penjualan terhadap laba. Berikut adalah studi kasus dari capital structure dan leverage. Diasumsikan bahwa ada sebuah perusahaan ABCD merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang elektronik, di mana perusahaan ini memiliki struktur modal yang terdiri dari 60% utang dan 40% ekuitas. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan, tetapi menghadapi resiko pasar yang lebih tinggi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis capital struktur. Kita akan menggunakan utang untuk melihat tersebut. Perusahaan dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi harus berhati-hati terhadap beban bunga yang harus dibayar. Yang kedua adalah melihat penggunaan leverage. Perusahaan harus bisa memutuskan untuk mengambil pinjaman tambahan untuk memperkuat pabriknya. Apabila ekspansi ini berhasil, maka ROI ini akan meningkat. Namun, apabila hal tersebut gagal, perusahaan beresiko mengalami kerugian yang lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari materi yang saya sampaikan ini, capital structure dan leverage ini adalah elemen yang paling penting dalam sebuah manajemen keuangan perusahaan. Dengan memahami bagaimana untuk mengelola kombinasi utang dan ekuitas dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan finansialnya. Hal terpentingnya adalah dapat mempertimbangkan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari struktur modal dan resiko yang terkait pada penggunaan utang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya tutup presentasi kali ini. Saya harap materi tersebut dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.